Ya, di YouTube ya. Sekarang kau ya saya di YouTube ya. Nah, Pak, jangan. Pak. Saya sudah undang kemarin, dia tipu saya. Dengar, dia tipu saya, dia bilang 2 jam saya tunggu dia di Rudy Yohanes. 2 jam. Minta maaf ya, bukan saya takut. Saya tunggu dia janji sama saya. Bom, kita di Rudy Yohanes. Saya tunggu 2 jam, dia tidak naik-naik. Berarti ditipu saya. Ya, minta maaf ya, saya tunggu kau. Kalau Bom tidak punya YouTube, saya tutup YouTube saya. Karena saya punya YouTube, saya tidak akan pernah layani Anda di TikTok. Anda pencari koin itu. I don't like. Di YouTube, kita supaya netral. Anda punya data, tunjukkan data, saya juga punya data, tunjukkan data. Kalau di TikTok, Anda cuma... Kalau di TikTok jangan. Halo, Cari duit. izin bersuara. Ya. Silakan. Sebenarnya silakan. tantangan itu 2 lawan 2. Sebentar dulu. Sebenarnya tantangan itu 2 lawan 2. Bom sama aku, Sinandar sama si Zuma. Betul. Tapi nggak tahu Setuju. kenapa. Ya setuju, tapi masalahnya Pak Bom takut. Salibkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pak Bom, Pak Bom. Betapa malunya Pak Bom ini ya. Dan saya nggak tahu bagaimana Pak Bom menyembunyikan rasa malunya saat dipermalukan habis-habisan oleh Bang Zuma, terus membuat alasan ngeles sana ngeles sini, mengatakan bahwa Bang Zuma tidak berani menghadapi dirinya di ruangan Rudy Yohanes alias Wak Donat. Terus Wak Donat sendiri yang muncul dan mengatakan Pak Bom lah yang takut. Pak Bom lah yang tidak berani menghadapi Bang Zuma. Saya nggak ngerti ya, mau disembunyikan di mana rasa malu Pak Bom ini. Kowar-kowar bilang Bang Zuma yang takut, tiba-tiba yang punya ruangan datang mengkonfirmasi bahwa yang penakut itu adalah Pak Bom, bukan Bang Zuma. Bayangkan, orang Kristen sendiri yang dia sebut, ya, yang Pak Bom sebut dia menunggu Bang Zuma di ruangannya Rudy Yohanes. Wak Donat sendiri alias Rudy Yohanes yang datang mengatakan Pak Bom yang takut. Jadi, statement Pak Bom itu adalah tipuan belaka. Bayangkan, dibongkar sendiri oleh golongannya sendiri, yaitu sesama Kristen. Malu nggak? Malulah teman-teman. Saya nggak ngerti lagi ya. Kalau udah seperti ini, masih ada juga Laskar Polikardus yang mendukung Pak Bom dan menganggap Pak Bom pintar. Saya udah nggak ngerti. Betapa tololnya kalian, betapa bodohnya kalian. Data sudah dijelaskan, sudah dibuka faktanya, bahwa yang penakut adalah Pak Bom. Dan yang ngomong bukan dari pihak Muslim, dari orang yang dia jual namanya. Ya, Pak Bom bilang dia menunggu di ruangan Rudy Yohanes 2 jam. Ternyata itu tipuan. Nggak ada kejadian itu. Yang benar, Bang Zuma siap berdebat, tapi Pak Bom yang ketakutan. Pak Bom tidak berani. Pak Bom nggak mau. Ya, nggak mau dipermalukan Bang Zuma, sehingga kabur sana, kabur sini. Dia cuma ingin berdiskusi dengan Bang Zuma kalau ditemani herder-herdernya. Tujuannya apa? Supaya kalau dia terpojok bisa buat keributan. Dia bisa suruh herder-herdernya buat keributan supaya kelihatannya. Diskusi jadi tidak stabil, tidak kondusif, dan bisa dihentikan. Jadi memang, ya kita tahulah kemampuan Pak Bom ini. Dia hanya kuat untuk live 12 jam non-stop ya. Kalau untuk bicara endurance seperti itu, saya rasa dia memang luar biasa. Ya, kalau Bang Zuma mungkin butuh istirahat, kalau Pak Bom dia bisa terus. Kenapa? Karena memang dia pengangguran. Beda dengan Bang Zuma yang punya pekerjaan yang lain, punya kegiatan yang lain. Jadi yang nyari koin sebenarnya siapa? Ya, Pak Bom mengatakan bahwa Bang Zuma cari koin. Padahal jelas-jelas Pak Bom lah yang menjadikan diskusi lintas agama, menjual hujatan sebagai mata pencariannya. Padahal itu dirinya. Saya nggak ngerti ya, kenapa masih ada Laskar Polikardus yang mendukung orang seperti ini.
Ya kita tonton dulu lah betapa memalukannya Pak Bom Bom ini. Simak baik-baik dan kalian lihat sendiri ya. Saya berharap video ini di-share ke banyak orang, terutama orang-orang Kristen ya yang mendukung Pak Bom Bom. Biar mata mereka terbuka. Betapa memalukannya seorang Pak Bom Bom ini. Dari golongan Kristen sendiri, kalangan orang Kristen sendiri juga udah bilang. Kalian tanya Sofiatul, kalian tanya sama Wak Donat, kalian tanya sama Paul Jang, betapa memalukannya seorang Bom Bom. Nggak ada kemampuan. Cuman menjual Yesus demi cari makan. Ya seperti inilah. Oke, kita lihat dulu ya. Bukan Zuma ini, bukan Zuma. Saya lihat dulu, bukan Zuma. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Sabar. Ini Zuma kah? Saya. Ini Zuma ini. Coba open kamera dulu, sebentar, open kamera dulu. Nggak perlu kan, masa pakai open kamera? Open kamera dulu, karena Zuma suaramu beda bro. Tunggu ya, saya pakai sarung dulu ya. Ya. Zuma, kenapa kau tidak mau diskusi dengan, kalau kau memang Zuma, kenapa kau tidak mau diskusi sama saya di YouTube Zuma? Ya ini sudah live di YouTube. Enggak, bukan. Ya, begini. Sebentar. Begini Zuma, maksud saya begini. Kalau memang kau Zuma asli, ya, kita berdua diskusi di YouTube bagaimana? Oh ini Zuma. Oh tojing di Zuma ya? Oke, apa kareba Zuma? Baik. Oke, sebentar Zuma. Nah. Zuma, bagaimana kalau kita diskusi di YouTube lebih enak? Di sini aja, ngapain di YouTube? Ini kan saya nggak mau. Saya nggak mau karena nanti kau ambil koin. Saya nggak mau. Oh, enggak. Saya akan sampaikan umat Islam jangan kirim sudah mulai naik itu. Nah, sudah mulai naik itu, betul kan kita? Pak Bom Bom. Bagaimana? Kita di YouTube saja. Enggak. Apa masalahnya? Saya tidak mau. Kita di YouTube saja. Kita pindah sekarang di Rudy Yohanes. Saya telepon dulu. Sebentar, saya telepon Rudy Yohanes. Kita di YouTube aja. Kenapa bisa? Enggak. Saya nggak mau. Sebentar, yang lain diam, yang lain. Sebentar. Saya sudah datang di tempatnya. Saya tidak mau di TikTok. Kita di YouTube aja supaya fair, enak. Kenapa bisa? Saya nggak bakalan. Sekarang saya tunggu kau. Saya suruh tim saya kirimkan kamu gift juga. Oh enggak. Jangan takut apa? Jangan usah. Oke. Kamu sekarang enggak YouTube. Sekarang saya tunggu kamu di YouTube-nya. Iya, sabar. Jangan. Siapa yang mau hadapi saya di sini? Oke. Teman-teman, perhatikan ya. Saya sudah undang Zuma di YouTube-nya Babel Lidara. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Di sini, kalau saya takut ngapain saya kesini? Enggak. Ya udah, kalau begitu kita di YouTube. Di YouTube. Pembeli koin, pencari koin. Di YouTube sekarang. Saya tunggu di YouTube. Aduh. Saya sudah masuk di tempatmu ini. Ngapain kau takut? Dada, dia sudah dapat koin. Saya tunggu Anda di YouTube sekarang ya. Di YouTube. Saya belum apa-apa, Anda sudah dapat koin, sudah lebih 100. Saya tidak mau. Minta maaf ya, Najis Mukalado. Di YouTube, saya punya YouTube ada. Ayo di Lidara Rebawa. Dada. Sorry ya, saya Najis Mukalado terima kalian di TikTok. Malas saya. Pak Bom Bom. Ya, di YouTube ya. Sekarang kau ya saya di YouTube ya. Nah. Pak. Jangan. Pak. Saya sudah undang. Kemarin dia tipu saya. Dengar, dia tipu saya. Dia bilang 2 jam saya tunggu dia di Rudy Yohanes. 2 jam. Minta maaf ya, bukan saya takut. Saya tunggu dia. Dia janji sama saya. Bom kita di Rudy Yohanes. Saya tunggu 2 jam. Dia tidak naik. Berarti dia tipu saya. Ya, minta maaf ya, saya tunggu kau. Kalau Bom tidak punya YouTube, saya tutup YouTube saya. Karena saya punya YouTube, saya tidak akan pernah layani Anda di TikTok. Anda pencari koin itu. I don't like. Di YouTube, kita supaya netral. Anda punya data, tunjukkan data. Saya juga punya data, tunjukkan data. Kalau di TikTok, Anda cuma kasihan dulu, najis. Silakan di YouTube, saya punya YouTube. Izin Pak Bom. Jadi gini Bang Zuma, Anda sudah ditawarkan oleh Pak Bom di YouTube. Kalau Anda tidak ada motivasi untuk mencari koin, maka Anda siap menerima tantangan dari Pak Bom di YouTube. Ya, YouTube. Karena ya betul-betul terjadi motivasi sehingga nanti data Anda bisa
diperlihatkan, jadi objektif. Tadi malam Anda sudah diskusi dengan orang yang bisa Anda pelitir-pelitir. Kalau sama Pak Bom Bom Anda gak bisa, di YouTube saja. Ya, saya di YouTube. YouTube ya, Ya. Pak Olam. Saya tanya sedikit Pak Bom. Boleh. Apa? Jadi teman-teman udah kelihatannya. Sebenarnya kalau dia memang mau menjelaskan tentang data dan imannya, nggak perlu kok misalkan di TikTok, ke YouTube harusnya, ya kan? Jadi sudah kelihatan motifnya si Nur Alim ini, cuman mau mencari koin, ya. Sebenarnya kalau Saya nggak bakalan. memang dia benar-benar dia imannya kuat, imannya lebih sempurna, harusnya lari ke YouTube, ditawarin Pak Bom Bom segera. Jadi memang mengedukasi dan orang-orang juga ini enggak, dia tetap dia mau ke YouTube di TikTok. Ada motifnya. Apa itu motifnya? Sang debaters. Sini Pak Bom Bom. Halo. Ya. Ya, salam. Halo. Oke, Pak Lira, silakan. Salam. Saya sudah siapkan naik. Kalau di sini modal congor aja dia. Betul, Nur Alim. Ya. Kalau kamu Jadi gini ya. Jadi gini teman-teman ya. Kalau Saya di- sudah ketemu. kita buka data. Saya sudah ketemu Zuma dan dia mengatakan, dan saya udah buku telepon sama dia waktu itu. Saya langsung, Zuma, saya sudah 2 kali ketemu kau. Saya sudah 3 kali ketemu Nandar. Perjanjiannya adalah saya masuk di komalnya. Saya udah 3 kali masuk di komalnya Nandar, 2 kali di Zuma. Terus saya bilang, Zuma, saya sudah layani kalian. Saya siap layani kalian di Rudy Yohanes atau di Babelidara di YouTube. Supaya saya bisa menunjukkan data. Kau bertanya saya Alkitab, saya juga bertanya kau hadis. betul. Hadis dan Al-Quran, itu kan enak. Kalau Ya, dia Quran dan bisa- hadis. Kalau dia punya data, Izin dia bersuara. punya Qurannya Izin bersuara. diadu. Begitu kalau punya Izin otak. bersuara. Ya. Kalau di TikTok jangan lah. Halo. Cari duit. Saya nggak mau. Izin bersuara. Ya. Silakan. Sebenarnya silakan. tantangan itu 2 lawan 2. Sebentar dulu. Sebenarnya tantangan itu 2 lawan 2. Bom Bom sama aku, Sinandar sama si Zuma. Betul. Tapi nggak tahu Setuju. kenapa. Ya setuju. Tapi masalahnya Pak Bom Bom takut. Nggak berani dia di TikTok alasan koin. Saya nggak mau. Nggak Gini. ada alasan lah. Ya sudah, nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, sudah. Nggak Selagi apa-apa, dia sudah, Le. datang, Ya nggak apa-apa, dihajar. nggak apa-apa, Le. Nggak apa-apa, Le. Itu urusan lain, urusan saya berbeda. Saya mau di Aku YouTube. malu. Ya sudah, itu kan orang malu, saya enggak. Dulu Saya enggak. dia Nggak apa-apa. membilang sama aku, ayo lah kita hajar mereka. Aku Ya terima. di YouTube, ya di Wah, YouTube, bukan. di YouTube. Di Aduh, YouTube, Le. dimanapun sama itu Pak Bom Bom. Ya itu kan Mau di YouTube, live mau toh. di apa? Ya, itu live punya prinsip. Saya mau di YouTube. Masalahnya- Kecuali kalau saya lari Nanti sebentar kalau- puasa. Kalau sudah Nggak, mau dia di YouTube, sekarang jangan lagi bilang Oke, tutup mata oke, ya. sekarang. Udah, enggak ada. Silakan live ajak Jangan dia di bilang YouTube sekarang. ditutup sekarang. mata ya. Oke, Iya, dia di hubungi YouTube. dia. Ya, sekarang Oke. live. Sekarang hubungi, sekarang di YouTube. Sekarang ya. Sekarang. Ya, tapi Kita pegang berdua ya. kata Pak Bom Bom ya. Nggak usah berhindar lagi, oke. Biar Iya, ku oke. sendiri dulu Judulnya, itu. judulnya Malu ketuhanan aku, kan? pena aku. Ya udah, jangan malu atau aku takut Sebentar. gimana? Kayak Ya, macam udah keluar. hubungi dia sekarang Biar ku di hubungi. YouTube. Nah, hubungi dia. Hubungi dia. Nggak usah ketawa Pak Bom Bom. Kita 2 Loh, lawan 2, bukan 1 lawan 2. Iya, bukan 1 lawan iya. 1. Bila perlu Oke, lah ajak aku keluar mereka. Ya, oh ya keluar dulu sudah. Ini kadang debaters ini lain ini. Memang kalau menurut saya Pak Bom Bom dia nggak bakalan mau di YouTube. Loh, saya kan kemarin kan komitmen. Saya nggak mau kalau orang ribut-ribut. Iya. Saya berbeda dengan Rudy Yohanes. Kalau Rudy Yohanes punya paling silakan dia. Saya nggak mau. Saya maunya di YouTube. Iyalah. Saya lain ya. Kalau Jadi- menurut saya di- dia datang di kemari itu hanya YouTube, sugesti aja ke gini. pengikutnya ini. Gini, Untuk menang. kalau Apa? kalau di YouTube kita bisa buka Enak. data. Betul. Dia buka Ya. data, kita buka data, kita adu Alkitab dengan Al-Qur'annya dia yang mana Ya. kitab, yang mana kitab suci, yang mana kitab dongeng. Betul. Yang mana Tuhan, yang mana hantu. Nah, itu Hantu. terus. Saya setuju Pak, saya setuju. Tapi maksud saya tadi ya, Juma kan kemari ya, nantangin di TikTok. Pak Bom Bom minta di YouTube. Tapi kalau menurut saya Juma nggak akan berani di YouTube. Memang Dia nggak kemari, berani, Pak. hanya Ya udah, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dia mau di YouTube ya. Ya. Izin Pak Bom Ya, Bom kalau bicara. kalau Sebentar, Juma Juma berani di YouTube, berarti dia bisa menyangkal perkataan saya sekarang ini. Tapi kalau menurut saya dia nggak akan berani itu di YouTube. Izin lah yang bicara sebentar. Pak Bom Bom, tadi saya nggak paham dengan sang debaters, maksudnya
berdua menghadapi Juma sama si Nandar, berdua dengan Pak Bombom dengan sang debaters, atau maksudnya gimana? Diskusi. Jadi saya dengan Rudy Yohanes lawan Zuma dan Nandar tentang ketuhanan. Iya. Tapi kenapa? Nah, saya ini kenapa Lai Rudy tadi bilang Pak Bombom takut? Kenapa nggak menyampaikan kalimat seperti itu? Itu pribadi. Ya itu kan pribadi dia. Biarkan saja. Enggak, maksud aku apapun motivasi kita nggak boleh saling apa namanya di situ gitu kan. Begini Pak Pendeta, kenapa teman-teman semua saya mau ajak Zuma di YouTube? Karena yang pertama, saya orangnya komitmen. Yang pertama, supaya kita diskusi enak bisa diatur di YouTube. YouTube tuh enak, bisa diatur. Tidak bisa ngor-congor. Yang kedua, kita bisa menunjukkan data. Yang ketiga, saya menghindar dari orang-orang yang nanti memfitnah saya. Pak Bombom cari koin, toh? Kalau di YouTube kan terserah orang mau kasih berkat, puji Tuhan. Kita kan selalu bersyukur. Tapi kalau di TikTok itu kan jelas-jelas ya kan. Dan bagi saya tuh najis bagi begitu. Tapi kalau Rudy Yohanes bicara begitu, itu terserah lah Rudy tuh. Dia kan punya mau ya, saya biarkan saja. Bentar ya, saya kasih turun yang lain dulu ya. Sebentar, saya pengen ya. Pak Eho saya kasih turun ya. Bentar ya. Saya mau ada Yonatan Nandar asli atau enggak ini? Sebentar, lihat dulu. Bentar ya. Kalau di sini gini. Yonatan Nandar kau naik. Mana Yonatan Nandar? Ini teman-teman. Kalau di TikTok ini hanya modal teriak-teriak. Nggak bisa keluarin data. Nah ini sekarang kita mau pakai penakut kalian data ya. Jadi sebentar, kalau punya otak ini, kalau punya otak punya data. Sebentar. Nah, lihat, babe sabar. Lihat kan, ini kurang ajar kan? Sudah kurang ajar di TikTok kan? Kurang ajar kan? Begitu. Bagaimana kita mau diskusi soal itu kalau sudah kayak begini? Kurang ajar nggak? Memang kurang ajar. Iya. Karena kau baru tidak ada salam-salam, kau baru tidak ada permisi. Pengacara abal-abal. Karena gini, karena mereka kan cuma modal congor dan modal kekuatan. Di Jonathan Nandar terjemahkan dulu apa yang saya ucapkan. Kita uji dulu ini dia. Ya, dia komputer ini. Sementara Balidara. Mujair. Selamat siang. Terjemahkan Ani Ohel Uga. Ini si Mujair memang cuma mau Jonathan Nandar. Ani Ohel Uga. Apa yang saya ucapkan Jonathan sudah terjemahkan. Ani Ohel Uga. Bisa kau? Ani Ohel Uga. Mata. Hah? Ani Ohel Uga. Apa artinya? Mata apa? Kamu makan kue. Kamu makan kue. Kamu makan kue. Sekarang, kamu makan durian. Nandar kampret. Kamu ini. Pengacara Gimana si Jonathan ini pernah dipertemukan Bu Sophie sama orang Yunani beneran. Apa bahasa apa itu? Endang Bu Wines, namanya Endang. Ternyata ketika dia berbahasa Yunani, orang Yunani itu bilang apa? Ya Bu Sophie, dia berbicara apa? Saya tidak mengerti. Teman-teman semua diam ya, semua diam dulu ya. Narasi di sini. Sabar sudah. Kamu bernarasi di Komando. Sabar. Aduh. Jangan hina Tuhan kami. Sudah Bu Minef, ada Bu Minef di mute lu. Sebentar. Jangan mute Nandar, jangan mute Nandar. Nandar. Iya, bro. Oke, baik. Selamat siang Nandar. Pak Bombom kenapa takut? Selamat siang Nandar. Oke. Ya, Sebentar Nandar, begini Nandar ya. Saya sudah bertemu di Nandar punya channel udah 3 kali. Sekarang bisa nggak Nandar terima tantangan saya? Kita di YouTube-nya Rudy Yohanes atau di Lidara Rewawa punya channel. Bagaimana? Saya jawab oleh Pak Bombom yang ganteng. Oke, silakan saudara. Ya. Kita yang di YouTube ya. Di mute dulu ya. Ini ya, yang lain diam. Oke, yang lain diam. Jadi kemarin itu saya sama Lai Rudy
sudah sering kali berdiskusi di TikTok ya, mungkin sudah ada 5 kali pertemuan. Jangan membawa Rudi Yohanes. Saya pertanyaannya kamu dengan saya. Iya. Dengan saya. Makanya dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu ya. Silakan. Jadi saya ngomong. Aduh, ini saya lagi ngomong. Kemudian saya bilang, Lai Rudi, masa saya debat sama Lai Rudi saja? Kali-kali tolong dong sama Pak Bom Bom. Kata Lai Rudi, siap. Kalau enggak begini aja, Nandar. Saya dengan Bom Bom, kamu dengan Juma. Siap, Lai Rudi, gasken. Nah, tadi Lai Rudi bilang sendiri kan, Pak Bom Bom sama Lai Rudi, saya sama Gurunda Juma. Tapi Pak Bom Bomnya nggak berani di TikTok. Mohon maaf dulu ya. Kalau masalah data, Pak Bom Bom. Sabar. Saya bicara. Jangan kau memframing. Bukan tidak berani. Saya tidak akan pernah mulai nih. Sekarang kau berani di YouTube nggak? Ayo kita di YouTube sekarang. Ayo. Iya tadi. Pengecut aja. Kalau usah muter-muter, berani nggak di YouTube? Pak Bom Bom. Pak Bom Bom sebentar. Gini Pak Bom Bom. Ya Pak Bom Bom. Ya kalau mulut besar begini percuma, nggak bakal. Jadi percuma karena otak mereka ada. Kalau mau di YouTube kita buka data, kita buktikan mana Tuhan mana hantu. Yang kita buktikan Tuhan mana yang hantu. Atau gini sudah, begini sudah Nandar begini sudah. Begini Nandar sudah, begini ya sudah. Begini Nandar. Bagaimana? Teman-teman diam dulu ya. Babe diam, Nandar diam dulu, Nandar. Saya sabar, Nandar diam dulu. Begini. Sekarang kan saya dengan Babe Lidara ada. Sekarang Nandar mau pilih Suma, pilih siapa? Sekarang kita tutup, sekarang kita di channelnya Babe Lidara. Bagaimana Babe? Setuju? Channel. Oke. Ngapain? Ini Pak Bom Bom, lu kan sekarang live di TikTok. Kenapa lu enggak? Gak bakalan. Nanti gua kena ban. Udah. Gua udah berapa kali di ban sama kalian. Kalian tuh kurang ajar suka ban. Teman-teman tolong tap layar ya. Tap layar bahaya nih. Terus ngapain kamu live di TikTok? Kalau ternyata kamu dasar menjual firman Tuhan. Badan aja gede, mental tempe. Aduh. Badan aja gede, mental tempe, kalah sama Rudi kau. Aduh, coba. Badan aja gede. Jangan kayak pasar, kenapa ya? Masya Allah. Sabar Bu Aisyah diam dulu, Bu Aisyah diam ya. Nanti kita kena rubukan. Begini Nandar, ini tawaran saya terakhir. Abis itu saya kasih turun kau. Kau mau bilang saya takut kah tidak? Saya punya YouTube ada dan Babe Lidara. Sekarang detik ini. YouTube saya dan Bang Juma kalau berani kan nggak berani kan? Kau kan yang datang tantang saya. Setan, kau dengar dulu setan. Kau kan tantang. Aduh. Ajaran kasihnya keluar nih. Ya memang kau setan. Orang gila memang kau. Kau ditanya lagi. Ajaran Paulus keluar. Ajaran Paulus keluar. Kemarin saya diskusi. Sabar. Sebentar diam. Sebentar ini. Kemarin kau diskusi dan kau belum jawab pertanyaan saya. Kemarin kan kita berdiskusi tiba-tiba. Oke, sebentar kita berdua. Sabar. Nabi Muhammad. Oke, sekarang kita berdua. Nabi Muhammad dengan Rasul Paulus kemarin kau bilang tuh. Oke, sekarang kau jawab pertanyaan saya dulu. Kemarin kau belum jawab pertanyaan saya. Kau bilang Muhammad adalah roh kebenaran itu. Dengar dulu. Aduh. Kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad dalam Yohanes 14 ayat 16 itu bahwa Nabi Muhammad adalah Roh Kudus. Oke? Roh kebenaran itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya kau belum jawab kemarin. Itu masih tergantung di YouTube itu. Kau jelaskan di mana kalau memang Nabi Muhammad ada Roh Kudus yang dijanjikan, ya? Ya, sekarang kau jelaskan sama saya. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya membangkitkan orang mati. Kau tunjukkan satu ayat Nabi Muhammad bisa membangkitkan orang mati. Silakan kau jawab. Karena Roh Kudus itu. Silakan. Gedekan layar saya. Oke. Silakan. Ya, silakan. Ya, gue jelasin. Kau jawab ya. Ya, Muhammad Roh Kudus ya. Oke, silakan. Habis itu saya tanya kau ayat Al-Quran ya. Ntar gue dengarkan dulu. Gue lagi jelasin. Jangan dipotong lo ya. Iya, lo jelasin. Pertanyaan saya nah.
Oh, bilang Nabi Muhammad adalah Roh Kudus ya? Oke, ya silakan. Anmu Nandar, bibir monyong, bibir monyong di Al-Qur'anmu, jangan ke Alkitab. Di Al-Qur'anmu, di Al-Qur'anmu, monyong. Di Al-Qur'anmu, jangan ke Alkitab. Di Al-Qur'anmu, jangan di Alkitab. Bu Aisyah diam dulu. Bibir monyong, jangan toh. Bibir monyong di Al-Qur'anmu, bukan di Alkitab. Monyong di Al-Qur'anmu, bukan di Alkitab. Kau jelaskan, kau jelaskan, bibir monyong. Lihat kan? Disuruh tanya, jawab dari Al-Quran malah lari ke Alkitab. Kebiasaan dia begitu. Ya, mau lari-lari ke Alkitab, buka Al-Qur'anmu. Orang lihat mukanya, tapi tetap gini, jawabannya tetap di Alkitab. gini Pak Bom, kalau saya sih gini. Gini teman-teman. Bu Aisyah, sorry Bu Aisyah, sebentar. Saya kalau dia mau Zuma sama dia silakan. Jangankan Zuma, nabinya suruh datang ke YouTube. Allahnya Pak, Allahnya. Gak bisa Bu Winef lagi sakit itu, jangan dibawa-bawa Bu Winef. Lagi sakit di rumah sakit ya, nggak bisa debat. Wah ini lagi. Aduh, pada takut ini ya. Kenapa pada takut? Aduh. Tadi ada yang bahas Quran, udah ngomong berapa 1, 2, 3 orang. 3 orang langsung ngomong. Ardiansa baru datang 3 orang langsung ngomong. Kamu jangan berpidato di sini Ardiansa. Kalian rata-rata seperti itu di Ibu Aisyah, kamu Ibu jawab Aisyah, Ibu Aisyah diam. Gak laku kalian. Sabar aduh, semua diam. Ibu-ibu diam kan, nanti saya kasih turunin loh. Biar saya Ibu-ibu diam dulu. Ini Ardiansa, Ibu-ibu diam ya. Ibu-ibu diam ya. Sebentar. Saya baru datang, saya belum salah. Sabar, sabar. Ardiansa diam dulu, diam dulu. Di sini kan saya moderator. Ini Ardiansa, ya. Aduh, Ardiansa turun aja udah. Saya nggak suka kalau orang ribut begini. Turun aja. Nanti saya takut saya kena rumkan. Turun aja dulu. Memang kalau gini aja. Saya katakan, kalau memang kalian punya otak dan keberanian, ayo. Kalian sudah dengar ya, betapa memalukannya Pak Bom. Dia jual nama Rudy Yohanes. Dia bilang dia tunggu di roomnya Rudy Yohanes. Ternyata Rudy Yohanes sendiri mengkonfirmasi yang penakut adalah Pak Bom. Ya, yang penakut Pak Bom. Jadi nggak ada. Bang Zuma itu tidak berani diskusi sama dia di tempat Wak Donat. Nggak ada itu. Yang benar Pak Bom yang ketakutan. Ketakutan, takut dipermalukan, sehingga donaturnya hilang. Kita tahu sekarang Pak Bom sudah kehilangan reputasi. 2 tahun yang lalu, oke lah. Lagi naik daun dia. Tahun lalu muncul Mikana. Mikana disesatkan sama Pak Bom. Tapi Mikana tetap naik. Ya, tetap banyak pendukung. Donaturnya tetap banyak. Terus muncul lagi Elia, muncul Ki Ahmad, muncul wajah-wajah baru lainnya. Pak Bom mulai ditinggalkan sama donaturnya. Ini membuat Pak Bom risau, geram. Mulailah dia pansos dengan senggol-senggol nama orang. Dia buat propaganda dan tipuan-tipuan, seakan-akan Bang Zuma tidak berani sama dia. Seakan-akan dia ingin bilang, kalau Ki Ahmad, Mikana, mereka babak belur sama Bang Zuma. Tapi cuman Pak Bom yang sanggup menghadapi seorang Gurunda Zuma. Itu image yang ingin dia tanamkan kepada pendukungnya, kepada orang-orang Kristen, kepada Laskar Polycardos. Biar kesannya itu cuman dialah yang sanggup menghadapi Bang Zuma. Padahal faktanya dia ketakutan. Faktanya dia seperti tikus yang terpojok. Nggak berani diskusi, cuman berani lepaskan herder. Tapi dia bikin propaganda. Seakan-akan, wah saya nggak mau lah diskusi di TikTok, nggak bisa tampilkan data. Padahal dia tinggal tampilkan dengan perangkat lain, open cam, kasih lihat, selesai. Tapi dia bikinlah cerita karangan-karangan. Tujuannya apa teman-teman? Supaya donaturnya tidak meninggalkan dirinya. Supaya jangan sampai dia berdebat dengan Bang Zuma. Jangan sampai dia dipermalukan oleh Bang Zuma. Dia butuh herder. Ya, dia butuh herder. Sejelek-jeleknya Wak Donat, masih gentleman, berani diskusi. Ya, benar-benar berani diskusi. Babak belur urusan nanti. Yang penting berani diskusi,
Minimal donatur hargai. Wah, kamu sudah susah payah, walaupun babak belur ya udahlah dikasih recehan. Kalau Pak Bombom nggak mau, karena yang dia jual selama ini adalah propaganda. Dia berhasil melawan Bang Zuma. Propaganda bahwa Bang Zuma tidak berani sama dia. Padahal itu bullshit semua. Semua tipuan. Dan kalian dengar sendiri. Wak Donat sendiri yang bilang Pak Bombom tidak berani. Apa bedanya diskusi di TikTok sama di YouTube? Apa bedanya? Toh yang di TikTok juga ditampilkan di YouTube, kan begitu? Harusnya dia ngomong, oh saya nggak mau di TikTok, saya maunya di StreamYard atau di Zoom, karena di sana nggak ada saweran, kan begitu. Ini nggak mau di YouTube, nggak mau di TikTok, maunya di YouTube. Apa bedanya? Dan saya juga bingung ya. Saya juga bingung melihat Pak Bombom. Kalaupun Bang Zuma dapat saweran, yang nyawer dari pihak Muslim, memberikan dengan sukacita, memberikan dengan senang hati, apa kerugian bagi Pak Bombom? Coba saya tanya, ada nggak ruginya orang Kristen saat melihat ada pendebat Muslim yang dapat saweran? Nggak ada ruginya. Apa ruginya Pak Bombom? Apakah itu uang Anda? Apakah Anda berpikir kalau Bang Zuma nggak disawer, maka uang itu akan mengalir ke Anda? Ya nggak juga kan? Inilah pikiran picik dari laskar-laskar Polycarpus ini. Berpikir bahwa, oh kalau Bang Zuma nggak disawer, uangnya bisa untuk saya. Itu otak gila namanya. Orang yang memberikan kepada Bang Zuma itu memberikan dengan sukacita, dengan senang hati. Nggak diskusi sama Anda pun, mereka tetap akan kasih Bang Zuma. Bang Zuma nyanyi-nyanyi aja, kasih nampak on the way kemana, kasih nampak kegiatannya, orang juga akan sawer. Karena mereka mendukung Bang Zuma. Jadi nggak ada hubungan dengan debat dengan Anda. Siapa Anda? Nggak penting juga. Tetapi Bang Zuma memilih mau debat dengan Anda supaya congor Anda itu bisa dibungkam. Supaya pendukung Anda sadar bahwa Anda ini bukan siapa-siapa. Anda ini hanyalah orang yang koar-koar, sok-sok tahu firman Tuhan. Sok-sok merasa paling benar, padahal nggak ada ilmunya. Coba kita tanya sama orang Kristen yang lain. Tanya sama Wak Donat. Tanya sama Sofiatul. Tanya sama Paul Jang. Siapa ini Pak Bombom? Nggak ada ilmunya. Bahkan menurut Paul Jang, sejak melawan dirinya, orang-orang seperti Pak Bombom ini, babak belur, ditinggalkan. Kualat, ya, kena azab, kan begitu. Dan Pak Bombom ini memang orang yang iri hati. Kita bisa lihat ya. Kalau Polycarpus ini memang saling sikut, merasa pingin yang paling tinggi, merasa pingin paling besar, merasa pingin istilahnya memonopoli para donatur-donatur Kristen. Yang ada di otaknya seperti itu. Hanya mikirin uang, uang, dan uang. Bagaimana supaya donaturnya menumpuk sama dia. Bagaimana supaya Polycarpus yang lain, ya, Polycarpus sebelah nggak dapat bagian, semua donatur pindah ke dia. Ini kan kacau. Anda ini sedang memberitakan firman, atau sedang ngitung uang orang. Kalau memang Anda bilang ya, seperti yang dia sampaikan, niat kita memberitakan firman, niat kita memberitakan kebenaran, niat kita membungkam Bang Zuma, ya udah debat aja. Mau dimanapun nggak ada masalah. Yang penting adil, yang penting itu tidak merugikan Anda. Kan begitu. Sekarang kalau Bang Zuma dapat koin, apa ruginya sama Anda? Nggak ada, nggak merugikan Anda. Toh juga Anda tetap memberitakan firman. Menurut Anda itu firman ya, tapi menurut kami itu adalah kabar hoaks, kabar tipuan. Kalau memang niat Anda itu, ya udah lakukan itu. Ngapain Anda hitung Bang Zuma dapat koin berapa? Oh saya kok cuma dapat sekian? Apa itu? Ya, motivasi apa itu teman-teman? Coba kalian lihat, orang-orang yang seperti ini, itu memang hanya menjual Yesus demi uang. Kalau motivasi kita benar, kita nggak peduli dengan yang namanya koin. Kita nggak peduli dengan pendapatan. Itu hanya bonus. Ya, itu hanya bonus. Dan sekali lagi, ini juga berlaku kepada para mujahidin muslim. Pastikan dulu niat Anda benar. Ya, sekali lagi, kita ada di ranah medsos ini. Paling penting lillahi ta'ala. Itu paling penting. Kalau motivasi kita sudah salah, gawat itu teman-teman. Ya, saya katakan gawat. Untuk itu, ya, benarkan dulu niatnya. Kita ini ngapain? Maka Allah yang akan sediakan. Allah yang akan cukupkan kita. Kalau kalian bilang ya, atau kalian tanyakan kepada saya,
Mana lebih enak, Bang? Saya akan katakan, ya kita debat-debat dengan Oten kadang-kadang ada enaknya juga, dapat saweran. Tapi apakah itu membuat kita jadi fokus dengan hal itu? Ini bahaya loh teman-teman. Bahkan saya ya, ini beberapa hari ini saya akan mulai agak kurangi waktu di TikTok. Kenapa? Mungkin kalian sudah lihat juga beberapa hari ini saya sudah mulai agak kurangi di TikTok. Karena saya nggak mau terkontaminasi. Ya, saya sudah mulai lihat, oh ini mulai ada yang aneh-aneh gitu. Ada beberapa yang aneh-aneh, jadi saya pikir udah kita menghindar dulu. Ya, kita menghindar dari dunia gituan supaya kita jangan kena racunnya. Jadi bereskan dulu niatnya. Begitu niatnya udah beres lagi, masuk lagi. Ya, masuk lagi gitu. Jadi ada waktu kita harus merenungkan dan berpikir ulang apa motivasi kita. Kalau kita sudah berpikir, loh hari ini kok dapat koinnya sedikit, kok hari ini lebih dikit daripada kemarin, ini bahaya teman-teman, ini udah rusak. Kalau kalian sudah mulai ada pikiran seperti itu, mending hentikan, berhenti sejenak, luruskan lagi niat kita, minta kepada Allah agar dikuatkan. Itu setan udah mulai menggoda teman-teman. Jadi yang namanya manusia itu memang rapuh, kadang kita bisa mulai berpikir aneh-aneh, karena memang setan akan terus membisikkan seperti itu kepada kita. Jadi langsung cut, ya, langsung cut. Jangan berpikir aneh-aneh, udah bereskan lagi niatnya. Jadi kembali lagi ya, saya katakan kepada teman-teman, jangan sampai kita seperti Pak Bom Bom dan teman-temannya, yang hanya sibuk memikirkan koin dia kok dapatnya segini, koin Muslim dapatnya berapa, ngintip koinnya Zuma, ngintip koinnya Nandar, ngintip koinnya Unirifa. Ini orang-orang yang nggak benar. Dan kita lihat, ada juga itu yang mengaku Muslim ya, mengaku Muslim, tapi suka sekali menyinyiri perjuangan Bang Zuma, nyinyirin Unirifa. Ada kan, ngakunya Islam, tapi kerjanya komplain, nyinyir, mengatakan, oh kamu kok debat, ngapain? Ya, dan untuk apa itu sawer-saweran TikTok gitu? Aneh sekali. Orang mau kasih ya terserah orang lah. Yang nggak benar kalau kita paksain orang, oi kasih aku koin, oi kasih aku koin, atau sampai joget-joget, ya joget-joget gitu kan? Itu yang nggak benar. Kalau orang memberikan apresiasi atas apa yang kita lakukan, itu sah-sah saja kok. Nggak ada yang kita rugikan. Ya. Nggak ada yang istilahnya jadi korban dari kita di sini. Jadi kenapa? Kenapa ada iri hati seperti ini? Kalau Pak Bom Bom saya maklumi, karena memang motivasi dia uang. Ya, dia begitu marah kalau ada orang dapat duit dia nggak dapat. Dia begitu marah melihat koinnya Bang Zuma begitu banyak. Ya, dia lihat dia masuk ke ruangannya Nandar, paus datang gitu kan. Sedangkan dia cuman apa? Gigit jari. Bahkan bayar listrik udah nggak sanggup ya. Dia bilang ya, bukan saya ngomong. Pak Bom Bom sampai bilang ya, sekarang saya susah, bayar listrik pun sudah nggak sanggup. Aduh, Anda ini motivasinya apa sih sebenarnya? Saya sangat sedih loh lihat orang-orang seperti ini. Karena saya tahu banyak pendeta di luar sana yang baik-baik, yang bahkan demi operasional gereja yang dia miliki, itu sampai nombok. Sampai dia harus kerjain kerjaan yang lain. Hanya untuk supaya gerejanya terus beroperasi. Saya tanya, kenapa nggak ditutup saja gerejanya? Oh, dia bilang nggak bisa bang, nanti nggak bisa pemberitaan firman Tuhan dan sebagainya. Oh, itu bagus artinya. Motivasinya benar. Tapi kalau yang di sini kalian lihatlah, motivasinya aneh sekali. Kerjanya nanti jelek-jelekin agama Islam supaya dapat koin lebih banyak. Dan sekali lagi saya katakan ya, saya yakin Pak Bom Bom ini bukanlah orang Kristen yang benar. Karena di ajaran Kristen nggak seperti itu. Kalian ikut tuh kata-kata pendeta Mel Atok. Ya. Mel Atok sendiri mengutuk keras orang-orang Kristen yang menjelek-jelekkan agama Islam supaya channelnya laku, supaya banyak penontonnya. Itu dikutuk keras. Harusnya kalian nonton lah. Ya, dan kalian ikuti itu pendeta Mel Atok. Yang dia sampaikan benar. Dia nggak setuju. Ada orang yang omongannya kotor dan kerjanya bikin live, bikin YouTube yang isinya apa? Jelek-jelekin agama orang lain aja. Cuman apa? Nyelekin orang, udah tuh merasa udah paling hebat, udah paling benar gitu kan. Apa-apaan itu? Tirulah pendeta-pendeta kayak Andi Simon. Ya, janganlah kalian sibuk
masuk ke kamar orang, masuk ke kamar Islam, masuk ke Katolik nanti kan, kalau yang Protestan ngatain orang Katolik gini gitu. Mending Anda beresin hidup Anda bereskan motivasi Anda bereskan visi misi dalam hidup Anda. Itu jauh lebih bijak, jauh lebih benar. Dan sekali lagi saya yakin mereka ini bukanlah pengikut Yesus. Mereka hanya menipu orang, mereka hanya mengatakan mereka laskar Kristus, padahal mereka laskar Yudas. Ya, mereka ini pengikut Yudas zaman now. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga setelah kita sampaikan ini, para laskar Polikardus menjadi sadar. Orang-orang yang sebelumnya mengikuti Pak Bom Bom mulai terbangun ya. Terbangun dari mimpi panjangnya bahwa Pak Bom Bom ini nggak ngerti apapun. Pak Bom Bom ini bukan contoh yang pantas kalian ikuti. Ya, nggak pantas kalian ikuti orang seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, yang sudah mendukung channel ini, dan makasih buat semuanya. Jangan lupa juga ya, kita ada menjual merchandise, ya, baju dari para pendebat. Mohon dukungannya teman-teman ya. Kalau kita nggak perlu koin, kita cuma butuh teman-teman dukung perjuangan-perjuangan yang kita lakukan dengan cara tonton, agar channel kita ini terus bisa mengudara, dan kita tahu bahwa channel yang kita buat ini berguna. Ya, terus, ya mungkin bisa dibantu apapun ya yang kita buat gitu kan, misalnya teman-teman tuh ada yang mungkin dagang singkong, ada dagang keripik, ada dagang sembako dan sebagainya. Itu aja yang kalian dukung. Kalau dalam hal saya mungkin teman-teman jangan lupa dukung juga toko kita. Kita ada jual baju pendebat, ada Bang Zuma dan sebagainya ya. Kalau kalian mau membantu perjuangan saya, bisa melalui belanjalah di toko kita, Tokopedia Jefriends ini, atau bisa pesan melalui manual di nomor WA yang ada di bawah. Ya, dengan itu kalian sudah membantu perjuangan kami. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.